Jadi ini yang memang kita ingin coba supaya kesempatan kita maksimal, apalagi ke depan kita akan bermain tentu kualifikasi round 4 ini di Saudi Arabia sebagai tuan rumah yang memang juga merupakan lawan tanding kita untuk perebutan kesananya. Dan insya Allah sudah Presiden teken, sekarang dia ingin memburu, akan dikebut bersama-sama. Kalau sudah Komisi 10 sebelumnya oke, dan Komisi 3 kemarin juga sudah merestui semua, suratnya sekarang sudah, dokumen-dokumennya sampai ke Sekretariat Negara. Dilihat, diperiksa semua, nanti Presiden mungkin 1-2 hari ini akan teken lagi. Itulah maka soal naturalisasi kami setuju dan mendukung, tapi kami harap bahwa prestasi itu jangan hanya persiapan-persiapan yang mendesak ya, yang instan dengan naturalisasi, tapi juga harus dilakukan persiapan-persiapan yang lebih cerdas. DPR sudah terima pengajuan Erick Thohir untuk naturalisasi Erling Haaland, dikebut demi bisa bermain di round 4. Langkah besar kembali dilakukan oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir. Setelah beberapa pekan terakhir rumor berhembus mengenai naturalisasi mega bintang dunia, kini kabar itu semakin nyata. DPR RI dikabarkan sudah menerima pengajuan resmi Erick Thohir terkait proses naturalisasi Erling Haaland, striker fenomenal yang menjadi mesin gol Manchester City. Dengan diterimanya berkas tersebut, proses administrasi masuk ke tahap berikutnya dan akan segera dipercepat. Hal ini dilakukan karena Indonesia berpacu dengan waktu. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, dengan pertandingan perdana melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober. Targetnya, Haaland sudah resmi berstatus WNI sebelum laga penting tersebut berlangsung. Biasanya, proses naturalisasi membutuhkan pembahasan panjang di tingkat DPR, mulai dari Komisi 3 hingga sidang paripurna. Namun kali ini, situasi berjalan berbeda. Dengan dukungan penuh pemerintah dan urgensi menghadapi round 4, proses tersebut dipercepat. Erick Thohir disebut langsung menyerahkan dokumen-dokumen lengkap yang mencakup legalitas, administrasi pribadi Haaland, hingga surat dukungan dari Kemenpora. DPR pun menyatakan siap membahas dan memutuskan secara cepat agar sang striker segera mendapatkan status sah sebagai warga negara Indonesia. Keterlibatan DPR memperlihatkan bahwa naturalisasi Haaland bukan sekadar langkah sepak bola, melainkan proyek besar yang menyangkut kepentingan bangsa. Presiden Prabowo Subianto kabarnya juga sudah memberikan sinyal dukungan, menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 adalah agenda nasional. Dengan restu dari pucuk pimpinan negara, proses di DPR tidak lagi menemui hambatan berarti. Mayoritas fraksi memahami bahwa kehadiran Haaland akan menjadi aset besar bagi Indonesia, tidak hanya di lapangan tetapi juga dari sisi diplomasi olahraga dan kebanggaan nasional. Indonesia kini berada di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah fase yang sangat menantang. Lawan-lawan yang dihadapi adalah negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Jepang. Disinilah peran Haaland akan sangat krusial. Timnas membutuhkan pemain dengan kualitas murni kelas dunia untuk menghadapi pertahanan kokoh dan lini tengah yang disiplin dari tim-tim Asia Barat. Kehadiran Haaland memberikan dimensi baru bagi permainan Garuda. Ia bukan hanya mesin gol, tetapi juga sosok yang mampu menarik perhatian 2 hingga 3 bek lawan sekaligus, membuka ruang bagi pemain lain untuk lebih bebas bergerak. Berita bahwa DPR telah menerima berkas pengajuan naturalisasi Haaland langsung membuat publik sepak bola Indonesia bergemuruh. Media sosial dipenuhi komentar penuh semangat. Banyak yang tak percaya bahwa pemain yang selama ini tampil di Liga Inggris kini benar-benar selangkah lagi berseragam Garuda. Suporter bahkan sudah mulai membayangkan atmosfer di stadion jika Haaland melakukan debutnya. Ribuan fans siap memadati stadion dengan yel-yel khusus menyambut kehadiran sang striker. Tak sedikit pula yang sudah berencana membeli jersey timnas dengan nomor khas Haaland, sebuah fenomena yang diyakini bisa mendongkrak pemasukan besar bagi federasi. Di sisi lain, kabar naturalisasi Haaland juga sudah terdengar hingga ke kubu lawan. Media Arab Saudi dan Iran mulai memberitakan kemungkinan debutnya di round 4.
Kehadiran striker kelas dunia jelas akan mengubah peta kekuatan grup. Lawan yang sebelumnya memandang Indonesia hanya sebagai underdog kini harus berhitung ulang. Dengan Haaland di lini depan, skenario pertandingan menjadi lebih sulit diprediksi. Efek psikologis ini sangat penting karena bisa mengurangi rasa percaya diri lawan sebelum laga dimulai. Keputusan mempercepat naturalisasi Haaland juga sejalan dengan visi pelatih kepala, Patrick Kluivert. Sebagai mantan striker papan atas dunia, Kluivert memahami betul pentingnya memiliki target man kelas dunia di lini depan. Dengan Haaland, strategi serangan Indonesia bisa lebih bervariasi, tidak hanya mengandalkan kecepatan sayap, tetapi juga permainan direct ball dan penyelesaian akurat di kotak penalti. Kluivert diyakini sudah menyiapkan skema khusus jika Haaland benar-benar turun di round 4. Latihan intensif akan dilakukan untuk menyatukan chemistry antara Haaland dan pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan yang rajin memberikan umpan silang. Tantangan regulasi FIFA. Meski berkas sudah diterima DPR, masih ada tantangan terkait regulasi FIFA mengenai perpindahan kewarganegaraan. Namun, PSSI disebut telah menyiapkan argumentasi hukum dan jalur khusus, termasuk pemanfaatan regulasi untuk pemain yang belum pernah membela timnas senior dalam kompetisi resmi tingkat dunia. Kabar dari internal menyebut bahwa Erick Thohir sudah menjalin komunikasi dengan pejabat FIFA untuk memastikan tidak ada masalah ketika nama Haaland didaftarkan di skuad Indonesia. Hal ini menambah keyakinan bahwa debutnya di round 4 hanya tinggal menunggu waktu. Dampak ekonomi dan popularitas. Selain faktor teknis, naturalisasi Haaland diprediksi akan membawa dampak ekonomi luar biasa. Penjualan tiket, merchandise, hingga hak siar televisi diyakini akan meroket. Indonesia akan menjadi pusat perhatian media internasional. Setiap laga Garuda berpotensi disiarkan luas, bahkan di Eropa, karena keterlibatan nama besar Haaland. Dampak ini tidak hanya menguntungkan PSSI, tetapi juga membuka peluang pariwisata olahraga. Ribuan turis asing berpotensi datang menyaksikan langsung Haaland bermain di Asia Tenggara. Situasi ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan. Target besar, Piala Dunia 2026. Pada akhirnya, semua percepatan ini bermuara pada satu tujuan besar, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan jumlah slot Asia yang bertambah, peluang semakin terbuka, tetapi persaingan tetap sengit. Tanpa tambahan kualitas, Indonesia akan kesulitan bersaing. Haaland diharapkan menjadi kunci yang membuka jalan Garuda menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Seandainya hal itu tercapai, maka naturalisasi ini akan dikenang sebagai keputusan paling berani dan bersejarah dalam perjalanan sepak bola nasional. Dengan DPR yang sudah resmi menerima pengajuan Erick Thohir, naturalisasi Erling Haaland kini benar-benar di depan mata. Waktu memang singkat, tetapi dengan kerja cepat lintas lembaga, peluang sang striker tampil di round 4 kualifikasi sangat besar. Supporter hanya tinggal menunggu pengumuman resmi, kapan Haaland disumpah sebagai WNI dan kapan ia akan mengenakan jersey